Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal prediksi OSN 2025 ya. Dan di sini adalah soal OSN untuk SMP. Pertama, kita punya kasus prediksi OSN tahun 2025, yaitu selamat, seorang petugas PLN yang masanya 75 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah daya yang dilakukan oleh petugas PLN tersebut selama menaiki tangga? Pertama, kita harus tahu dulu teman-teman terkait dengan konsep daya. Kita tahu bahwa daya itu sama dengan besarnya usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Kita tahu bahwa seorang petugas PLN tersebut dia menaiki tangga ya. Maka di sini kita tahu bahwa usaha yang dilakukannya adalah usaha dari energi potensial ya, di mana masanya 75 kg dan tingginya 30 meter, sementara G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Maka kita bisa dapatkan di sini M kali G kali H dibagi dengan waktu. M kali G kali H ini teman-teman merupakan energi potensial gitu ya. Jadi kita bisa tahu nanti usaha tersebut berdasarkan energi potensialnya. Maka kita bisa dapatkan di sini masanya adalah 75 dikali dengan 10 dikali dengan tingginya 30 dibagi dengan waktunya T. T di sini kan 2 menit nih. Maka bisa kita rubah ke dalam detik. Berarti 2 kali 60. Di sini kita bisa sama-sama bagi 30 nih teman-teman. Sama-sama bagi 30. Ini jadi 2, ini 1 gitu ya. Berikutnya ini sama-sama bagi 2, ini 5, ini habis. Nah, tinggal kita kali nih. 75 dikali 5 berapa gitu ya. Ini bisa kita dapatkan 5. 5 kali 7, 35, 37 dibagi dengan 2. 375 bagi 2 itu sama dengan 187,5 watt, teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu 187,5 watt. Lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Di sini kita punya soal prediksi OSN 2025. Berdasarkan literatur yang ditulis oleh Dr. Charlson tentang sonic boom yang menyebutkan bahwa suara pada frekuensi antara 3000 sampai 5000 Hz dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pernyataan di atas diperkuat melalui penelitian beberapa ilmuwan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya adalah bahwa suara garengpung yang selama ini dipercaya oleh warga sekitar dapat meningkatkan produksi tanaman kentang ternyata memiliki frekuensi 3247 Hz. Hal tersebut ternyata bukan lagi mitos dan sudah terbukti kebenarannya secara ilmiah. Suara garengpung berdasarkan teks di atas berada pada rentang atau daerah frekuensi berapa. Kita di sini punya pembagian infrasonik, audiosonik, ultrasonik, infrasonik, dan audiosonik. Pertama, kita bisa tahu dulu bahwa bunyi dibagi atas 3 jenis, teman-teman. Ya, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibagi 3 jenis. Pertama, itu adalah infrasonik, ya. Infrasonik. Nah, infrasonik ini dia pada rentang kecil dari 20 Hz. Berikutnya disebut dengan audiosonik. Audiosonik nilainya itu berada pada 20 sampai 20.000 Hz ya. Dan yang ketiga disebut dengan ultrasonik ya. Ultrasonik. Nah, ultrasonik ini berada pada rentang lebih dari 20.000 Hz. Maka kalau kita cari dalam rentang berapa bunyi dari garengpong ini kan 3247 Hz. Artinya dia berada pada audiosonik. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, audiosonik. Berikutnya, kita punya soal prediksi OSN 2025 ya. Jarak dari stasiun A ke stasiun B adalah 11 km. Pada suatu ketika, kereta api sudah melewati stasiun A sejauh 1 km dan bergerak menuju ke stasiun B.
Kereta api menimbulkan suara dengan taraf kebisingan 98 desibel. Menurut pengamat di stasiun A, pada saat itu pengamat di stasiun B mencatat taraf kebisingan kereta api sebesar. Jadi kita pengen cari berapa taraf kebisingan yang didengar oleh pengamat yang berada di stasiun B. Pertama teman-teman, untuk mencari taraf kebisingan itu bisa kita gunakan persamaan seperti ini. Di mana taraf kebisingan untuk stasiun B itu sama dengan ya taraf kebisingan stasiun A dikurang dengan 10 log ya. Terus jarak dari stasiun B kuadrat bagi dengan jarak stasiun A kuadrat. Nah, di sini kita kan tahu bahwa ketika dia sudah melewati 11 km gitu ya. Dan ini kan jarak dari A ke B kita tahu 11 km. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa TIA 98 dB kita bisa substitusikan dikurang dengan 10 log gitu ya. RB ini itu kan udah melewati 1, artinya 11 kurang 1 teman-teman. Itu sama dengan 10 kuadrat dibagi dengan, karena dia melewati 1 km, maka RA-nya itu 1 km gitu ya. Perbandingan ini nanti akan menghilangkan satuan kilometernya, teman-teman. Makanya kita bisa dapatkan di sini 98 dikurang dengan 10 log ya. 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat bagi 1 kan 10 kuadrat tuh. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ketika kita punya log 10 ya, log 10 pangkat N itu sama dengan N log 10. Dan log 10 ya, itu kan sama dengan 10 log 10 sama dengan 1, teman-teman. Makanya nilai dari log 10 pangkat 2 ini sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 98 kurang 10 dikali 2. Nah, ini kita bisa dapatkan nilainya adalah 98 kurang 20. Dan itu sama dengan 78 desibel. Maka jawabannya tepat adalah jawaban yang C, 78 desibel. Soal berikutnya, kita punya soal prediksi OSN 2025 ya. Sebuah gaya 300 Newton dikerjakan pada salah satu penampang pompa hidrolik untuk mengangkat beban bermasa 1,5 ton yang ditempatkan pada penampang yang lain. Jika A1 dan A2 berturut-turut adalah luas penampang tempat mengerjakan gaya dan luas penampang dudukan beban, tentukan perbandingan nilai dari A2 bagi A1. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan perbandingan gaya dan luas penampang ya teman-teman. Di mana di sini kita bisa bagi F1 dibagi dengan A1 itu harus sama dengan A2 dibagi dengan F2 dibagi A2. Sehingga kalau misalkan kita pengen cari nih A2 bagi A1, maka tinggal kita balikkan, F1 pindah ke bawah sini, A2 pindah ke atas gitu ya. Maka kita dapatkan A2 bagi A1 sama dengan F2 dibagi F1. Karena di sini kita dapatkan bahwa nilai F2-nya itu adalah 1,8 ton ya masanya, dan gaya F1 300 Newton, maka di sini kita bisa dapatkan seperti ini, bahwa massa kali gravitasi bagi F1 masanya adalah 1,8 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 10. Gravitasi kita ambil 10, teman-teman. Berikutnya gaya F1 adalah 300 Newton. Sehingga ini kita bisa coret, ini coret, ini coret, ini coret jadi 2. Maka ini bisa kita bagi ya, 1,8 dibagi 3 itu kan 0,6. Nah, 0,6 dikali dengan 10 pangkat 2 itu sama dengan 6/10 kali 10 pangkat 2. Nolnya habis, ini 1, maka kita dapatkan 60 untuk perbandingan A2 dan A1. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu 60. Teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Semoga masih semangat. Dan ketika kakak sampaikan fisika passwordnya apa, teman-teman jawab gampang banget gitu ya. Oke, fisika passwordnya apa? Yes, benar, gampang banget ya. Berikutnya kita punya soal prediksi OSN 2025.
Sekelompok siswa yang sedang camping mengukur percepatan gravitasi bumi G di sebuah puncak bukit yang tinggi. Percobaan mereka menggunakan konsep sistem bandul sederhana. Percobaan menggunakan silutas tali sepanjang 6,15 cm dan massa bandul 30 gram. Setelah tali disimpangkan dengan sudut yang sangat kecil, bandul berayun penuh sebanyak 2 kali per detik. Tentukan G berdasarkan pengukuran tersebut. Nah, ini sebenarnya untuk mencari G ini, teman-teman, ini gampang banget ya. Pertama, kita bisa tuliskan hubungan bahwa periode osilasi itu sama dengan 2V kali akar L per G. Karena di sini kita diberikan informasi bahwa dia punya frekuensi 2 kali per detik gitu ya, maka kita bisa dapatkan bahwa periodenya kalau F-nya adalah 2 Hz, itu sama dengan T sama dengan 1 per F atau dengan 1 per 2. Nah, kalau misalkan kita sudah dapatkan nilai T-nya adalah 1 per 2, kita tinggal cari nilai G ya. Pertama, kita bisa ambil persamaan yang ini, terus kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar. Maka kita dapatkan T kuadrat sama dengan 4V kuadrat, terus dikali dengan L per G gitu ya. Terus kalau misalkan kita pengen cari G, itu sama dengan 4V kuadrat kali L per T kuadrat. Jadi tinggal kita rubah saja ya posisinya. Ketika kita substitusikan nilainya, maka kita bisa dapatkan seperti ini, teman-teman. Nilainya adalah 4 dikali dengan 3,14 kuadrat dikali dengan L. Panjang tali kan disampaikan 6,15 cm. Itu sama dengan 6,15 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi dengan T. T-nya kan setengah nih. Kalau dikuadratkan jadinya setengah kuadrat ya. Maka bisa kita dapatkan nilainya adalah 4 dikali dengan 3,14 kuadrat ya. Terus di sini jadinya 6,15 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 1/4. Teman-teman coba dituliskan di kolom komentar dan buktikan bahwa hasil perkalian ini menghasilkan nilai G itu sama dengan 9,7 meter per second kuadrat. Coba tuliskan di kolom komentar ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Soal berikutnya kita punya suatu sungai dengan lebar 25 meter dan laju aliran airnya adalah 4 meter per second. Seorang pemancing berdiri di tepian sungai, kemudian dia menaiki perahu untuk menyeberang dari tepi sungai tempat dia berdiri ke tepian sungai di seberangnya. Berapa lama pemancing menyeberangi sungai bila laju perahu adalah 8 meter per second relatif terhadap air sungai? Kira-kira ilustrasi dari lebar sungai itu adalah 25 meter itu seperti ini ya. Titik A dari tempat mancing berdiri dan dia ingin menyeberangi sungai ya, hingga dia capai di titik C. Kita tahu bahwa laju aliran sungai itu adalah 4 meter per second, dan kita bisa gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, untuk mencari berapa lama waktu si pemancing menyeberangi sungai, sebenarnya kita tinggal cari berapa panjang lintasan dari titik A ke C, dan cara mencari panjang lintasan tersebut, kita bisa gunakan prinsip dari trigonometri ya. Pertama kita bisa, misalkan di sini adalah sebuah sudut theta, maka pertama kita cari dulu sudut theta itu berapa, seperti itu ya. Caranya adalah kita bisa dapatkan bagian depan itu kan 4 meter per second, dan sisi panjangnya itu adalah 8 meter per second, sehingga kita bisa gunakan sinus theta itu kan sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Maka kita bisa dapatkan sisi depannya adalah 4, terus sisi miringnya adalah 8, maka sin theta-nya itu adalah setengah. Nah, teman-teman ingat bahwa sin theta setengah, maka untuk theta-nya itu adalah sin min 1 dari setengah. Nah, sin min 1 dari setengah itu adalah 30 derajat ya. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa sudut theta itu adalah 30 derajat. Nah, berikutnya kita bisa gunakan prinsip kosinus, di mana kosinus itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring ya.
Nah, sekarang kita fokus kepada panjang lintasan. Karena di soal diketahui bahwa lebar sungai adalah 25 meter, maka kita bisa dapatkan di sini cos 30 yang telah kita peroleh sebelumnya itu sama dengan 25 dibagi dengan AC ya, yang kita ingin cari. Maka kita bisa dapatkan bahwa AC itu sama dengan 25 dibagi dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, sehingga AC itu sama dengan 25 dibagi dengan akar 3 per 2 ya. Atau dalam hal ini kita bisa dapatkan bahwa ini jadinya adalah 50 per akar 3. Per akar 3. Itu adalah panjang lintasan dari AC. Kalau kita pengen cari berapa waktunya, maka tinggal kita dapatkan dengan rumus seperti ini bahwa waktu tersebut adalah karena kalau kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Karena jaraknya itu adalah atau panjang lintasannya itu adalah 50 per akar 3, terus dibagi dengan kecepatan si perahu adalah 8 meter per second. Maka dibagi dengan 8, maka kita bisa dapatkan 50 dibagi dengan 8 akar 3. Nah, 50 dibagi 8 akar 3 ini sama dengan 3,6 second ya. Maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C, yaitu 3,6 second untuk si pemancing bisa menyeberangi sungai. Soal kedua dari topik ini kita punya sebuah pegas yang bergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm. Kemudian ujung bawah pegas diberi beban 5 kg, sehingga pegas bertambah panjang menjadi 20 cm ya. Nah, kita ingin tentukan tetapan pegas dan juga energi potensial dari pegas tersebut ya. Nah, pertama kita bisa tuliskan bahwa panjang awal dari pegas tanpa diberikan beban, misalkan kita simbolkan dengan L0, itu sama dengan 15 cm. Berikutnya ketika diberikan beban 5 kg, si pegas tersebut bertambah panjang 20 cm. Kita bisa tuliskan di sini L1 itu sama dengan 20 cm. 20 cm. Nah, karena opsi itu dalam satuan SI, kita harus ubah dulu ya, cm ke dalam meter. Sehingga ini kita bisa dapatkan 0,15 meter, dan ini adalah 0,2 meter. Nah, berikutnya massa dari beban tersebut itu adalah 5 kg ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berapa ketetapan pegas ya. Teman-teman harus ingat hukum Hooke ya, di mana gaya itu berbanding terus dengan ketetapan pegas dikali dengan perubahan panjang ya. Maka kalau ketetapan pegasnya aja gitu ya, itu sama dengan gaya dibagi dengan perubahan panjang. Nah, gaya dalam hal ini adalah gaya berat ya, teman-teman. Misalkan kita bisa gambarkan sebuah pegas yang digantung tersebut. Oke, kita coba hapus ini dulu. Kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Ini ada massa gitu ya, beban. Di sini kan nanti ada gaya berat mg. Di sini ada gaya pegas ya, yaitu besarnya K dari delta L. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa gaya itu adalah massa kali gravitasi, artinya 5 dikali dengan 10 dibagi dengan perubahan panjang. Karena sebelum diberikan beban 15 cm dan setelah diberikan beban 20 cm, artinya pertambahan panjang si beban tersebut adalah 5 cm ya. Dimana 5 cm, kita rubah ke dalam meter, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita bisa dapatkan 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kita bisa dapatkan di sini 5 habis. Dan 10 bagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 kali dengan 10 pangkat 2 ya. Kalau kita pindahkan ke atas jadinya pangkat positif. Sehingga kita dapatkan 1000 Newton per meter. Kalau kita cek opsi, maka kita bisa eliminasi opsi A dan juga B. Tinggal kita opsi C dan D. Dan untuk selanjutnya kita ingin cari energi potensial pegas ya.
Nah, energi potensial pegas atau bisa kita simbolkan dengan W itu bisa sama dengan setengah K kali perubahan panjang kuadrat ya. Nah, karena kita sudah dapatkan bahwa konstanta pegasnya itu adalah 1000, sehingga kita bisa dapatkan untuk usahanya adalah setengah kali 1000 dikali dengan perubahan panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini jadi 500. Kita dapatkan 500 dikali dengan 25, 5 kuadrat dikali dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 habis dengan 500, dengan 100 yang ada di 500 maksudnya, maka tinggal 5 kali 25 ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan 25 dikali dengan 5, 5, 12 ya, berarti 125. Oke, sebentar. Sepertinya kita harus kuadratkan dulu ya. Ini jadinya, ini akan jadi 25, ini 500, kali dengan 25, kali dengan 10 pangkat min 4 ya. Dikuadratkan, 10 pangkat min 4, maka 0 habis, ini jadi 10 pangkat min 2. 5 kali 25 adalah 125, tinggal digeser komanya 2 kali, itu 2, maka ini sama dengan 1,25 Joule ya untuk usahanya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D untuk kasus ini, yaitu 1000 Newton per meter dan 1,25 Joule. Oke, pada bagian kedua ini kita akan bahas prediksi ASN IPA SMP, di mana kita punya kasus seperti ini. Itu sebuah balok diberikan gaya F dengan arah sejajar sumbu X gitu ya. Gaya yang diberikan ini merupakan fungsi perpindahan. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ketika balok berpindah. Jadi kita punya suatu grafik di sini, X itu dalam meter dan sumbu Y itu adalah untuk gaya dengan satuan Newton. Yang pertama adalah dari range 0 hingga 3 meter, yang kedua adalah dari 0 hingga 7 meter. Nah, pertama teman-teman harus ketahui bahwa untuk menghitung usaha dari suatu grafik gaya versus perpindahan, itu tinggal kita cari luas dari grafik tersebut ya. Kalau misalkan dalam kasus 0 hingga 3 meter, artinya kita pengen cari di sini luas dari sebuah segitiga ya. Segitiga siku-siku ini. Nah, artinya kalau misalkan kita cari luas dari segitiga siku-siku ini, yaitu setengah alas kali tinggi ya teman-teman. Artinya kita bisa dapatkan setengah alas kali dengan tingginya adalah 6. Maka kita bisa dapatkan ini bagi 2 jadi 3. Dan 3 kali 3 adalah 9 Joule. Artinya, usaha yang dilakukan oleh benda tersebut dari 0 hingga 3 meter itu adalah 9 Joule ya. Dan kita cek opsi, maka kita bisa eliminasi opsi B dan juga opsi D. Kita punya opsi A dan C, dan yang berikutnya adalah kita ingin menghitung usaha dari 0 hingga 7 meter. Secara logika, dari 0 hingga 7 meter itu tentu harus lebih besar dari 9 Joule ya. Maka tanpa kita menghitung, kita bisa dapatkan bahwa opsi yang benar itu adalah jawaban yang A. Nah, teman-teman bisa buktikan untuk mendapatkan dari 0 hingga 7 meter tersebut adalah 27 Joule. Caranya adalah kita tinggal cari berapa luas dari trapesium ini ya. Nah, kalau kita mencari luas dari trapesium ini, kita bisa dapatkan bahwa sisi atas yang panjangnya adalah 2 gitu ya. Kita bisa dapatkan seperti ini. Setengah ditambah, yaitu 7, di bawahnya 7, ditambah dengan sisi atasnya adalah 2, tambah 2, dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 6 ya. Nah, kita bisa dapatkan ini bagi 2 jadi 3, dan ini 9 dikali 3, terus sama dengan 27 Joule. Nah, dan terbukti ya, maka jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A.
Soal berikutnya adalah kita punya sebuah partikel boson bergerak sepanjang sumbu X dengan fungsi posisi terhadap waktu diberikan, yaitu X sama dengan 6T kuadrat kurang T pangkat 3 tambah 1, di mana X dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Kita ingin mencari posisi saat partikel boson diam. Nah, posisi saat partikel diam artinya kecepatan partikel tersebut sama dengan 0 ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa rumusan umum untuk mencari kecepatan jika kita diberikan posisi terhadap waktu itu sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Teman-teman yang belum mengetahui konsep dari turunan, ketika kita punya suatu posisi Y sama dengan AX pangkat N, terus kita ingin turunkan dia, dy dx misalkan, maka itu sama dengan N kali A, X N kurang 1 ditambah dengan C. Nah, maka kalau misalkan kita punya suatu fungsi T, kita turunkan dt, maka kita bisa dapatkan di sini, yaitu d dt dari 6t kuadrat kurang t pangkat 3 tambah 1. Nah, kita bisa peroleh itu jadinya d dt dari 6t kuadrat kurang d dt dari 3t pangkat 3, terus tambah d dt dari 1. d dt dari 6t kuadrat bisa kita dapatkan itu adalah 12t pangkat 1, karena pangkat 2 kurang 1. Berikutnya 3t kuadrat, terus ditambah dengan 0. Karena konstanta kita turunkan itu sama dengan 0 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini persamaan 12t dikurang 3t kuadrat ditambah 0, dan itu sama dengan 0 ya, karena kecepatan saat diam itu sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan di sini T kita keluarkan ya. T, terus kita bisa dapatkan bentuk berikutnya itu adalah misalkan kita keluarkan untuk 3T, terus ini jadinya 4 kurang T sama dengan 0 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa saat dia diam itu adalah saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 4 second ya. Nah, untuk kalau begitu kita tinggal substitusikan dalam persamaan ya. Saat T sama dengan 0 posisinya berapa? Maka saat T sama dengan 0, berarti X0 itu sama dengan 1 ya. Karena ini jadi 0, ini 0, maka tinggal 1. Jawaban yang tepat itu adalah A dan C, sehingga kita B dan D kita bisa eliminasi. Berikutnya saat 4 second, artinya X4 itu sama dengan 6 kali 4 kuadrat dikurang dengan 4 pangkat 3 ditambah 1 ya. Nah, 6 kali 16 dikurang dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64 ditambah dengan 1. Maka ini kita bisa dapatkan 6 kali 16 itu kan sama dengan 96 dikurang dengan 63 ya. Maka kita bisa dapatkan sama dengan 33 meter. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu saat 1 meter dan 3 meter. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas soal terkait dengan OSN IVA SMP ya. Dimana di soal pertama, di negara Swedia pada musim dingin diadakan perlombaan ski es di daerah pegunungan gitu ya. Pemain ski es meluncur dari ketinggian A, seperti tampak pada gambar. Jadi gambar seolah-olah seperti ini ya. Terus ini ada titik A-nya dengan tingginya adalah 50 meter. Berikutnya titik B dengan tingginya adalah 10 meter. Nah, diketahui bahwa jika kecepatan awal pemain ski adalah 0, maka kecepatan pemain ski pada saat ketinggian B itu berapa? Nah, dalam menjawab soal seperti ini kita bisa menggunakan kekalahan energi mekanik ya. Kenapa? Karena diketahui bahwa ski tersebut licin ya, sehingga tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem. Sehingga kekalahan energi mekanik itu berlaku. Maka kita bisa tinjau ke energi mekanik dari titik A dan titik B, di mana energi mekanik titik A
sama dengan energi mekanik titik B, di mana EKA ditambah dengan EPA itu sama dengan energi kinetik B ditambah dengan energi potensial di titik B ya. Sehingga kita bisa analisis bahwa pada saat awal kecepatan pemain skill sama dengan 0 ya. Sehingga EKA itu bisa kita tulis dengan setengah mv kuadrat dalam kasus ini. Oke, kita ganti dengan m kecil misalkan, yaitu setengah m kecil v kuadrat VA ya, ditambah dengan m dikali G kali HA sama dengan setengah m VB kuadrat ditambah dengan m GHB ya. Nah, maka kita bisa dapatkan bahwa kecepatan asal dengan 0, maka energi kinetik sama dengan 0 ya. Sehingga pada titik A tinggal energi potensial, yaitu MGHA. Dan berikutnya kita bisa coret ya M ya, karena setiap suku punya M, maka kita bisa hilang M untuk setiap sukunya. Sehingga kita dapatkan GHA sama dengan setengah VB kuadrat ditambah GHB ya. Atau kita kumpulkan GHA kurang dengan GHB itu sama dengan setengah VB kuadrat ya. Dan setengah kita bisa kalikan ke kanan atau ke kiri maksudnya, maka kita dapatkan 2 kali GHA dikurang dengan GHB ya. Gravitasi dikali ketinggian titik B, dan itu sama dengan VB kuadrat. Nah, karena yang kita cari adalah VB kuadrat ya, atau kecepatan pada titik B, maka kita bisa dapatkan, kita akarkan kedua persamaan, maka VB itu sama dengan akar 2 dikali dengan GHA dikurang HB. Di sini G kita bisa keluarkan. Kita gunakan G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga 2 kali 10, dan ketinggian pada titik A itu adalah 50, dikurang dengan ketinggian pada titik B itu adalah 10, sehingga kita bisa dapatkan 50 dikurang dengan HB adalah 10, maka kita dapatkan akar 20 ya, dikali dengan 40. Nah, 2 kali 4 itu kan sama dengan 8, ditambah dengan 0-nya 2, maka kita dapatkan akar 800 ya. Dalam kasus ini, 20 dikali dengan 40, yaitu akar 800. Sehingga kita bisa ubah menjadi 20 akar 2 ya. Dan jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Itu untuk soal pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal prediksi OSN IPA SMP ini, di mana rasio diameter planet A dan B adalah U ya. Berikutnya rasio dari massa jenis rata-rata itu adalah P. Maka tentukanlah perbandingan percepatan jatuh bebas dari B dan di A ya, dalam variabel U dan V. Nah, pertama kita bisa analisis dulu nih terkait dengan diameter rata-rata massa jenis gitu ya. Dan percepatan planet itu bisa kita definisikan dengan rumus A itu sama dengan G besar kali M besar per R kuadrat ya. Atau itu sama dengan M per R kuadrat ya. Karena G itu suatu konstanta, maka kita bisa eliminasi ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka R sama dengan D per 2. Dan massa itu sama dengan massa jenis dikali volume ya. Atau bisa kita dapatkan bahwa volume itu kan D kuadrat, dan kita bisa dapatkan massa itu sama dengan rho dikali D kuadrat. Maka kita bisa dapatkan perbandingannya adalah rho kali D pangkat 3 per D kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan A sama dengan rho kali D ya. Atau perbandingan dari percepatan titik B dan juga titik A itu sama dengan rho B per rho A dikali dengan dB ya, diameter B dibagi dengan diameter A. Nah, karena di soal kita diberikan informasi bahwa perbandingan antara diameter itu A dan B itulah U, maka kalau misalkan B per A itu sama dengan 1 per U ya. Begitu juga untuk massa jenis, sehingga perbandingannya adalah 1 per U kali P. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, di mana jarak dari stasiun A ke stasiun B itu adalah 100 km ya. Pada suatu ketika kereta api sudah melewati stasiun A sejauh 1 km dan bergerak menuju ke arah B, stasiun B maksudnya.
kereta api menimbulkan suara dengan taraf kebisingan 98 dB. Menurut pengamat di stasiun A. Pada saat itu pengamat di stasiun B mencatat taraf kebisingan kereta api sebesar. Jadi kita ingin cari taraf kebisingan di titik B. Kita bisa definisikan dengan persamaan taraf di titik B itu sama dengan taraf di titik A dikurang dengan 10 log dari rasio ya jarak antara RB dan juga RA kuadrat. Dan kita bisa dapatkan bahwa TA itu adalah 98 dB, maka dikurang dengan 10 log RB dikurang dengan RA ya, dimana RB dalam kasus ini adalah 11 dikurang 1 atau sama dengan 10, sementara RA itu adalah 1 ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa RB per RA itu adalah 10 dikurang 1, maksudnya 10 dibagi 1 dikuadratkan ya. 10 per 1 dikuadratkan, maka kita bisa dapatkan 98 dikurang dengan 10 log dari 100 ya. 10 dibagi 1 kuadrat. Maka kita dapatkan 98 dikurang dengan 10 kali log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2, atau 98 dikurang 20, dan itu sama dengan 78 dB. Itu jawabannya C. Soal selanjutnya kita punya kasus terkait dengan hukum Archimedes ya, di mana sebuah balok kayu dimasukkan ke dalam air di suatu wadah setelah didiamkan beberapa saat. Keadaan balok tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah, kita lihat bahwa balok ini berada dalam keadaan terapung ya, maka kita bisa eliminasi ya jawaban yang cocok. Misalkan kita dapat opsi A adalah balok melayang, massa jenis lebih kecil dibandingkan massa jenis air, dan gaya Archimedes sama dengan gaya balok ya. Sementara B, balok mengapung, massa jenis balok lebih kecil daripada massa jenis air, dan gaya Archimedes lebih besar dibanding gaya berat balok. Sementara C, balok tenggelam, massa jenis lebih besar dibandingkan massa jenis air, gaya Archimedes lebih kecil dibandingkan dengan gaya berat balok. Dan D adalah balok mengapung, massa jenis balok sama dengan massa jenis air, gaya Archimedes lebih kecil dibandingkan dengan gaya berat balok. Nah, kalau kita lihat gambar bahwa balok itu berada dalam keadaan melayang, maka sebenarnya kita bisa langsung eliminasi opsi yang tidak mungkin ya. Dalam kasus ini, misalkan pertama kita bisa gambarkan dulu ya, bagaimana kondisi balok itu melayang ya. Ini adalah kondisi bahwa balok itu melayang, berada di antara air gitu ya. Dari dalam air, maka massa jenis balok dan air itu sama. Kita bisa hapus, eliminasi opsi A, dan kondisi ketika balok itu tenggelam itu adalah seperti ilustrasi ini ya. Balok itu berada di dasar dari wadah, dan itu massa jenis balok lebih besar dari air. Dan jawaban C kita bisa eliminasi. Maka tinggal jawaban B dan D. Kita lihat bahwa B itu mengapung, juga D itu adalah baloknya mengapung. Kita tahu bahwa ketika balok itu mengapung, maka massa jenis dari balok itu lebih kecil dari massa jenis air, dan gaya Archimedes yang dialami oleh balok itu harus lebih besar ya dibandingkan dengan gaya beratnya. Sekarang kita gambarkan seperti ini, gaya berat mengarah ke pusat bumi dan Archimedes membawa balok itu mengapung ke atas gitu ya. Maka opsi D itu mengapung benar, tapi massa jenisnya salah ya. Maka yang tepat adalah opsi B, massa jenis lebih kecil daripada massa air, dan gaya Archimedes lebih besar daripada gaya berat balok. Berikutnya, kasus terkait dengan usaha energi, di mana sebuah benda mengalami gaya sebesar 300 Newton, membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Jika benda berpindah sejauh 4 meter pada arah sumbu X positif, hitunglah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, ilustrasi dari benda ini kita bisa gambarkan ya. Atau misalkan di sini kita bisa tuliskan persamaan bahwa usaha itu sama dengan F.S ya. Artinya S dan F itu harus searah ya. Tidak boleh tegak lurus. Atau bisa kita gambarkan sebuah balok di atas sebuah meja ya, yang diberikan gaya sebesar 300 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat ya. Misalkan di sini sudutnya adalah 30 derajat, dan kita bisa dapatkan bahwa yang berkontribusi itu adalah
kan kita bisa tuliskan proyeksi ya, F cos theta atau cos 30 derajat pada arah sumbu X dan F sin theta pada arah sumbu Y. Maka yang berkontribusi untuk menggerakkan balok adalah F yang searah dengan gerak balok atau F cos theta ya. Dengan theta adalah 30 derajat. Maka usaha itu kita bisa tuliskan dengan F dikali dengan S dikali dengan cos theta atau theta-nya adalah 30 derajat. Berarti tinggal kita dapatkan misalkan si balok itu berpindah sejauh 4 meter ya. Di sini misalkan titik akhir si balok berpindah, maka kita bisa dapatkan usaha untuk menggerakkan si balok berpindah sejauh 4 meter itu adalah 300 dikali dengan 4 dikali dengan cos dari 30 ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka kita bisa dapatkan di sini W itu sama dengan 300 kali 4 dikali dengan setengah akar 3 ya. Teman-teman ingat bahwa cos 30 itu setengah akar 3. Dan cos 60 itu adalah setengah. Dan cos 30 itu sama nilainya dengan sin 60 ya. Maka di sini 4 bisa kita coret. Dan kita tinggalkan 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 2 kali 300 adalah 600 akar 3. Maka opsi yang tepat adalah opsi C harusnya, tapi diganti dengan akar 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya soal terkait dengan gerak vertikal ya, di mana terdapat dua buah batu yang akan dilempar. Batu pertama dilemparkan ke atas dari permukaan tanah, gitu ya, dengan kecepatan awal 60 meter per second. Batu kedua dilemparkan ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, jika jarak kedua batu adalah 400 meter, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak berapa gitu ya, selama berapa lama gitu ya. Kita bisa gambarkan di sini sebuah gedungnya ya. Misalkan kita gambarkan di sini gedungnya, di mana gedung dalam kasus ini tingginya adalah 400 meter ya. Kita bisa tuliskan di sini 400 meter. Berikutnya kita misalkan bahwa yang dilemparkan dari gedung itu adalah batu titik A ya. Itu dilempar ke bawah dengan V0 A dan ada batu B yang dilempar ke atas ya. Nah, kita tahu bahwa syarat dia ketemu itu adalah ketika YA itu sama dengan YB ya. Atau misalkan YA gitu bisa dapatkan V0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena searah dengan gravitasi bumi. Berarti kita bisa dapatkan di sini V0 dalam kasus ini adalah 60 meter per second. Sehingga YA itu kita bisa tuliskan nantinya. Oke, pertama kita tuliskan YB dulu ya. YB V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa dikurang? Itu karena melawan gravitasi. Berikutnya tinggal kita substitusikan. V0 itu adalah 60 T. Ditambah dengan G kita pakai 10, sehingga 5T kuadrat dia. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Artinya setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita bisa dapatkan 60T ditambah dengan 5T kuadrat. Berikutnya, kecepatan awal untuk batu B itu adalah 40. Sehingga kita dapatkan 40T dikurang dengan setengah kali 10 kali T kuadrat dia, atau 40T setengah kali 10 adalah 5T kuadrat. Nah, berikutnya kita tahu bahwa YA ditambah YB itu sama dengan 400 ya. Maka kita tinggal substitusikan YA dan YB dalam kasus ini. 60T ditambah 5T kuadrat ditambah dengan 40T ya. Oke, ini untuk batu A. Berikutnya batu B, 40T dikurang dengan 5T kuadrat. Itu sama dengan 400 ya. Sehingga 5T kuadrat kita bisa eliminasi karena saling menghilangkan. 60T tambah 40T sama dengan 100T sama dengan 400, atau T sama dengan 400 dibagi 100 atau 4 second. Artinya dia bertemu ketika bergerak 4 second ya. Nah, ini soal berikutnya terkait dengan pembiasan cahaya ya, ataupun topik terkait dengan indeks bias ya. Misalkan Budi mengambil foto ikan di dalam akuarium menggunakan kamera dengan efek mata ikan seperti yang ditunjukkan gambar.
Fishbowl ini merupakan sebuah lensa cembung. Bila pada skema seperti gambar tersebut diperoleh foto ikan yang tajam dan jelas, maka fokus lensa fishbowl itu berapa? Kita tahu bahwa indeks bias air di sini definisikan 4/3 dan jarak dari film ke lensa itu 20 cm, lensa ke akuarium 35 cm, dan akuarium ke ikan itu adalah 60 cm ya. Karena efek bias gitu ya, kita bisa dapatkan jarak ya ikan di akuarium tersebut ya, di mana kita bisa dapatkan jarak ikan ke dinding dari akuarium itu x-aksen sama dengan, karena indeks biasnya 4/3 maka jaraknya 60 dibagi dengan indeks biasnya, atau 60 bagi 4/3 ya. 60 bagi 4 itu sama dengan 15, dan 4 dibagi 4 sama dengan 1, sehingga 15 dikali dengan 3, atau x-aksen itu sama dengan 45 cm. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan jarak ya dari ikan ke lensa, di mana jarak dari ikan ke lensa itu kita simbolkan dengan S, sama dengan 35 cm ya, ditambah dengan 45 cm ya, di mana hasilnya adalah 80 cm. Nah, berikutnya tinggal kita dapatkan ya fokus ya dari lensa fishbowl tersebut, di mana S-aksennya adalah 20 cm, dan 1/f itu sama dengan 1/s aksen ditambah dengan 1/s. Tinggal kita substitusikan nilainya bahwa 1/f itu sama dengan 1/80 ditambah dengan 1/20. Samakan penyebutnya 80 kali 20. Berikutnya tinggal kita jumlahkan ya, 80 ditambah dengan 20. Caranya seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita bisa dapatkan 80 tambah 20 itu sama dengan 100. Dan 80 kali 20 itu adalah 1600, sehingga 0 kita bisa eliminasi. 1/f sama dengan 16, maka f itu adalah 16 cm. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, itu adalah topik terkait dengan optik ya. Oke, kita lanjut topik terkait dengan muatan ya, dan juga hukum Coulomb di sini. Silakan 3 muatan identik positif 10 mikrocoulomb diletakkan pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10⁻³ cm. Tentukan resultan gaya yang dialami oleh muatan Q yang besarnya adalah negatif 100 nanocoulomb yang ditempatkan pada pusat massa segitiga. Nah, 100 nanocoulomb kita bisa ganti, ubah menjadi satuan mikrocoulomb, itu negatif 10 mikrocoulomb. Nah, kalau kita lihat di sini, muatannya itu besarnya identik ya, tinggal yang beda itu adalah tandanya. Nah, karena Q itu negatif, maka kita bisa dapatkan di sini Q itu adalah negatif 10 mikrocoulomb. Oke, kita coba hapus dulu ini. Kita bisa tuliskan min 10 mikrocoulomb. Nah, gambar dari gaya yang bekerja itu seolah kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman. Karena segitiga sama sisi, kita tahu bahwa sudutnya adalah 60, sementara setengahnya adalah 30 ya. Kita dapatkan F1, proyeksi dari F1, F2, dan proyeksi dari F2. Berikutnya F3. Nah, karena kita tahu bahwa F1 itu punya jarak dan juga muatan yang sama, sehingga pada sumbu X itu kan kita punya F1X dikurang dengan F2X, karena besarnya sama, sudut dan juga muatan gitu ya. Begitu juga dengan jarak, maka sebenarnya kita bisa dapatkan bahwa selisihnya sama dengan 0. Berikutnya untuk sumbu Y, kita dapatkan bahwa ada 3 gaya bekerja, di mana F1Y ditambah dengan F2Y, terus yang arah ke bawah itu adalah F3, itu sama dengan berapa ya, kita cari. Kita tahu bahwa F1Y dan F2Y itu punya muatan dan jaraknya sama, maka kita bisa misalkan F1Y itu kan sama dengan sin 30 ya, tambah dengan F1 sin 30. F3 itu besarnya sama dengan F1 dan F2, maka kita bisa tuliskan di sini gambarannya bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Terus kita dapatkan setengah kali F1, karena sin 30 setengah ya, tambah setengah F1 dikurang F1. Oke, setengah F1 tambah setengah F1 itu kan sama dengan F1, dan dikurang dengan F1, maka otomatis pada sumbu Y juga sama dengan 0, sehingga resultan pada pusatnya sama dengan 0 gitu ya.
Oke, berikutnya adalah terkait dengan topik bola yang berada dalam suatu fluida ya. Sini masanya adalah 5 kg dengan kerapatannya adalah 800 kg per meter pangkat 3 dihubungkan dengan konstanta pegas yaitu 25 Newton per meter. Jadi kita pengen cari bahwa si pegas ini teregang atau tertekan. Kalau misalkan diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, yang menyebabkan balok ini teregang itu adalah adanya gaya Archimedes yang mengarah ke atas seperti itu. Nah, berarti kita bisa dapatkan bahwa massa jenis dari balok itu lebih kecil dari massa jenis dari air, sehingga si balok ini ketika pegas dilepaskan maka balok atau bola tersebut akan berusaha ya untuk terapung gitu. Maka kita bisa eliminasi yang tertekan ya, karena otomatis nanti pegas itu akan teregang gitu ya oleh adanya massa jenis balok yang lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, kita tahu bahwa dalam kondisi setimbang atau sebelum pegas itu dilepaskan ya atau dipotong, itu sigma F sama dengan 0. Kita bisa gambarkan diagram bebas di sini adalah gaya berat yang besar adalah mg, terus gaya pegas itu K kali delta X atau K kali X. Berikutnya gaya Archimedes ke atas itu adalah FA. Maka kita bisa dapatkan mg ditambah dengan K dikali dengan X ya, dikurang dengan FA atau gaya Archimedes sama dengan 0. Sehingga kita bisa substitusikan nilainya ya untuk masing-masing ini. Dan kita buat Kx itu independen, maka Kx sama dengan FA dikurang mg. Atau X-nya saja itu FA dikurang mg per K ya. Karena yang ingin kita cari adalah seberapa jauh dia teregang gitu ya. Berarti tinggal kita substitusikan bahwa FA itu kan sama dengan rumus dari gaya Archimedes adalah rho A kali P kali G ya. Kita kelupaan nulis G di sini. Dan P itu kita tahu bahwa massa balok dibagi dengan massa jenisnya, di mana P itulah volume. Sehingga X itu kita bisa substitusikan nilainya adalah rho A dikali dengan MB dikali dengan rho B ya. Terus dikali dengan G. Di sini tadi kita kelupaan dikurang dengan M kali G. Oke, kita tulis di sini G. Terus di sini ada massa dikali dengan massa bola dikali dengan gravitasi ya. Atau G kita bisa keluarkan keluar. Ya, maksudnya kita di luar dalam kurung ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini rho A, kita substitusikan nilainya di mana 1000. Terus MB massanya adalah 5 seperti itu. Atau 1000 itu 10 pangkat 3 kali dengan 5 terus dibagi dengan rho B. Rho B adalah 800 ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini 5 ya dibagi dengan 800 dikurang dengan MB dalam kasus ini adalah 5. Terus dibagi dengan K yang besarnya adalah 25 dikali dengan 10. Nah, 1000 bagi 800 kita bisa hilangkan nolnya 2 sehingga 10 kali 5 ya itu adalah 50. Terus dibagi dengan 8 ya, dimana 50 bagi 8 itu besarnya adalah 6,25. Sehingga kita dapat tuliskan di sini 6,25 dikurang dengan 5 yaitu besarnya adalah 1,25 ya dibagi dengan 25 dikali dengan 10. Artinya kita sama-sama bagi 5 di sini. 10 bagi 5 2, 25 bagi 5 5. Maka 2 dikali dengan 1,25 dibagi dengan 5 ya. Berarti kita bisa dapatkan di sini 1,525 kali 2 bagi 5 itu adalah 0,5 ya meter atau sama dengan 50 cm. Jawaban tepat adalah jawaban yang B untuk kasus ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, di mana kita punya suatu kasus terkait dengan suhu ya. Seorang insinyur merancang termometer. Temuannya dengan mendasarkan pada sifat termal zat cair X. Nah, jika pada titik didih air, tinggi kolom termometer adalah 20 cm, dan pada titik beku air,
tinggi kolom termometer adalah 4 cm. Nah, maka tentukanlah suhu yang terukur jika tinggi kolom termometer adalah 12 cm ya. Sebenarnya dalam menjawab soal seperti ini kita bisa lakukan perbandingan ya, di mana pada saat titik didih itu ketinggiannya adalah 20 cm dan saat titik beku itu adalah 4 cm. Sehingga kita bisa tuliskan untuk mencari suhu pada ketinggian 12 cm itu seperti ini ya. Di mana titik didih itu 100 derajat Celcius dan titik beku itu adalah 0 derajat Celcius ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ketinggian HB dikurang dengan H0 ya. Dalam kasih H0 itu adalah titik bekunya. HB itu adalah 12 cm yang kita cari. Dan HA itu adalah 20 cm untuk yang titik didih. Sehingga kita bisa tuliskan HB 12 dikurang H0 4. Dan HA itu adalah 20 dikurang 4. Maka tinggal kita tuliskan ke dalam persamaan. Kita dapatkan 12 dikurang 4 dibagi dengan 20 dikurang 4 dikali dengan 100 derajat Celcius. 12 dikurang 4 itu sama dengan 8 ya. Dan kita bagi dengan 20 kurang 4 itu adalah 16. Sehingga 8 dibagi dengan 16 dikali dengan 100 derajat Celcius. 8 dan 16 sama-sama kita bagi 8, sehingga 8 dibagi 8 itu sama dengan 1, dan 16 dibagi dengan 8 itu sama dengan 2, maka kita dapatkan setengah dari 100 derajat Celcius atau sama dengan 50 derajat Celcius. Jawaban adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pegas ya, ini terkait dengan sebab akibat. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 1000 Newton per meter bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 Newton. Sebab jika suatu benda bermassa 10 kg diikatkan pada pegas tersebut, lalu digetarkan, akan memiliki periode getaran pegas sebesar 0,628 second. Kita ingin cari ya hubungan dari kedua pernyataan tersebut. Apakah benar atau saling berhubungan ya? Pertama, untuk mencari gaya itu kita bisa gunakan persamaan F sama dengan K kali delta X. Ternyata 1000 dikali 0,1 itu sama dengan 100, maka pernyataannya benar ya. Begitupun juga kita cek untuk sebabnya. Disampaikan bahwa periode getarannya adalah 0,628 second dengan massa 10 kg. Untuk mencari periode kita bisa dapatkan dengan rumusan 2V kali akar M per K, dengan M itu adalah 10 dan K itu adalah 1000 Newton per meter ya. Maka 2pi kali akar 10 per 1000 atau 0 kita bisa eliminasi. 10 pangkat min 2 diakarkan itu jadinya 10 pangkat min 1 dikali dengan 2pi. Artinya 0,1 dikali dengan 2 kali pi atau 2 kali 3,14 atau 6,28 ya. Tinggal kita tarik 0,1 sehingga kita dapatkan 0,28. Sehingga pernyataan juga benar tetapi tidak punya hubungan ya. Pernyataan 1 dan 2 benar tapi tidak berhubungan, maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, seperti itu.